Konsekuensi Presiden Pilpres 2024. Hiu di Langit Ramadan Sosongko Jati. Presiden Jokowi telah menetapkan setidaknya 3 presiden baru yang berpotensi mengubah arah tradisi demokrasi Indonesia setelah Pilpres 2024. Pertama, sikap abai terhadap polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara tidak langsung menguntungkan putranya yang kemudian maju sebagai cawapres dan dipandang banyak pengamat sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Kedua, keberpihakan Jokowi terhadap salah satu paslon yang membuat sirna harapan akan netralitas pemerintah dalam kontestasi politik. Pernyataan istana menyebutkan bahwa preferensi politik pejabat negara, termasuk presiden, sudah dilakukan para pendahulunya untuk kesuksesan partai politik tertentu di kancah pemilu legislatif. Ketiga, kenaikan gaji PNS pada Januari 2024 dan pengumuman pengucuran dana bansos mendekati tanggal pemilu yang memicu kontroversi dugaan pengerahan aparatur negara sebagai alat dukungan politik. Muncul beragam respon penolakan dari masyarakat karena khawatir akan dampak negatif jangka panjang melalui presiden baru dalam transisi kekuasaan demokratis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, presiden diartikan sebagai hal yang terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh. Dalam konteks demokrasi, hal itu dapat diartikan sebagai segala hal tertulis maupun tidak tertulis yang bersumber dari perbuatan terdahulu dan kemudian menyusun tradisi politik demokratis di masa mendatang. Setidaknya telah ada 2 presiden. Kemenangan SBY dengan jumlah suara terbanyak di pemilu 2004 menunjukkan bahwa pergantian kekuasaan secara damai dapat dilakukan setelah lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sejak 2003 yang membatasi rentang posisi ideologis partai politik di DPR agar dapat berkoalisi, serta jumlah calon kandidat di Pilpres. Ada yang menilai demokrasi Indonesia jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan, namun tetap saja pergantian kekuasaan tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, tersebarnya narasi besar Pilpres satu putaran mengganggu kemampuan berpikir kritis karena membatasi ruang diskusi seputar pergantian kekuasaan hanya pada pertimbangan faktor biaya dan efisiensi proses. Di sisi lain, respon positif terhadap sikap Jokowi tercermin dalam menguatnya dukungan terhadap paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejak akhir 2023, menjelang 14 Februari, berbagai hasil survei menunjukkan tingginya kemungkinan kemenangan satu putaran Prabowo Gibran yang kemudian tercermin dari hasil hitung cepat. Bagi banyak pemilih, persepsi akan kesuksesan pemerintahan Jokowi menimbulkan anggapan bahwa Prabowo Gibran dapat melanjutkan prestasi tersebut. Demokrasi Indonesia masih sangat muda dan rentan terbawa arus kepentingan. Dalam kondisi kepala negara yang baru diisi 2 orang sejak era reformasi, Jokowi membuka jalan untuk pengambilan sikap serupa dalam berbagai kontestasi pemilu berikutnya. Meski ancaman kemunduran demokrasi menjadi sangat nyata, hal ini justru menaikkan peran penting pengorganisasian masyarakat dan institusi negara lainnya sebagai pagar ambisi presiden. Disinilah pentingnya membangun kapasitas institusional lembaga legislatif seperti DPR sebagai wahana kekuatan politik bersama untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif. Perlu juga upaya demisifikasi sosok presiden sebagai juru selamat bangsa dan membangun bibit-bibit kepemimpinan akar rumput. Pilpres perlu dijauhkan dari sekadar kontestasi popularitas agar menjadi cerminan keinginan politik masyarakat, sehingga beban ekspektasi pun tidak lagi ditekankan kepada satu lembaga pemerintahan. Dengan pendekatan dari bawah ke atas, masyarakat diajak untuk berpartisipasi secara lebih matang dalam menentukan pilihan politiknya. Bagi aktor politik, pelajaran utama mengenai presiden di setiap momen politik adalah mempertanyakan, adakah efek jangka panjang atas tindakan yang diambil saat ini? Apakah ada keinginan untuk melihat lawan politiknya mengambil sikap yang sama di masa depan? Mengingat usia belia demokrasi kita,
Banyak sekali hal konsekuensial yang terjadi di tengah kontestasi 5 tahunan itu.